Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pascal Arya selaku Ketua Tim Pari. Dan saya, Rifki Padupanegoro, selaku anggota dari Tim Pari. Dan kami adalah perwakilan dari SMA Negeri 30 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dalam rangka kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2021. Dan untuk judul penelitian kami adalah hasil perkiraan pemanfaatan Google Search Engine Marketing terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Cempaka Putih. Latar belakang dari penelitian kami ialah karena pada saat pandemi ini, UMKM merupakan sektor pertama yang sangat terdampak oleh pandemi. Padahal, pada saat krisis moneter tahun 1998, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Tetapi, tidak saat kondisi pandemi saat ini. Pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cempaka Putih termasuk yang terdampak sehingga banyak yang gulung tikar. Google Search Engine Marketing menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku UMKM karena dengan menggunakan Google Search Engine Marketing, pengguna dapat melakukan promosi walaupun dengan dana terbatas. Dengan ini, kami tertarik untuk mengetahui hasil perkiraan pemanfaatan Google Search Engine Marketing terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Cempaka Putih, agar dapat memberi referensi bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi di Kecamatan Cempaka Putih. Hasil rumusan masalah yang telah kami rumuskan ialah bagaimana cara memperkirakan hasil pemanfaatan Google Search Engine Marketing terhadap penjualan UMKM di Kecamatan Cempaka Putih. Lalu, tujuan untuk penelitian ini adalah mengetahui perkiraan hasil pemanfaatan Google Search Engine Marketing terhadap pendapatan di UMKM Kecamatan Cempaka Putih. Ada juga manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah menjadi rekomendasi bagi pemilik UMKM dalam menentukan strategi usaha. Yang kedua, menjadi referensi bagi Pemda DKI dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam membuat program untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat yang ingin melakukan pemasaran melalui Google Search Engine Marketing. Berikut ialah kriteria UMKM yang dilihat dari aset tidak termasuk tanah dan bangunan dan juga omset dalam 1 tahun. Yang pertama ialah usaha mikro dengan aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal dalam 1 tahun 300 juta rupiah. Lalu usaha kecil dengan aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta rupiah dan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Lalu usaha menengah dengan aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar rupiah dan juga omset lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Lalu usaha besar dengan aset lebih dari 10 miliar dan juga omset lebih dari 50 miliar. Dan usaha besar ini sudah tidak termasuk dalam kategori UMKM. Ini adalah jenis usaha yang kami dapatkan menggunakan metode kuesioner. Mayoritas jenis usaha yang terdapat di Kecamatan Cempaka Putih adalah kuliner retail dengan presentase sebesar 60%. Dan ini ialah hasil dari proses pengolahan data yang kami dapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cempaka Putih. Tahap pertama ialah kami memulai memasukkan harga per traffic yang kami dapatkan dari Google Ads ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kami menghitung harga per visitor dengan rumus 3,6 juta rupiah dibagi dengan harga per traffic tiap usaha. Setelah itu, harga per item responden yang kami dapatkan melalui kuesioner, kami masukkan ke dalam Microsoft Excel untuk mendapatkan proyeksi omset yang akan kami hitung dengan rumus 2,35% dikali perkiraan visitor dan dikali harga per item. Lalu yang terakhir ialah menentukan return on ad spend yang akan menentukan seberapa banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan atau malah kerugian yang akan mereka dapatkan ketika menggunakan Google Search Engine Marketing sebagai salah satu media untuk pemasaran mereka. Dengan cara proyeksi omset hasil jual dibagi 5 juta dan dikali 100 untuk mendapatkan persentase ROAS yang akan mereka dapatkan. Dan ini ialah tabel rata-rata return on ad spend per kategori usaha yang kami dapatkan dengan menghitung rata-rata perkiraan hasil omset dan juga rata-rata return on ad spend. Dapat kita ketahui bahwa Jasa.io memiliki persentase ROAS terbesar yaitu mencapai 5.640% dan disusul oleh pembuatan reklame dengan persentase ROAS 2.256%.
Dan untuk bidang kuliner, kerajinan tangan, minuman, alat perkakas, reseller, dan juga spare part sepeda masih menunjukkan angka persentase di bawah 100%. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penelitian ini adalah dengan acuan rata-rata return on ad spend yang lebih dari 100%, maka bidang usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan Google Search Engine Marketing. Dan saran saya untuk pelaku UMKM yang ingin menggunakan Google Search Engine Marketing, alangkah baiknya mereka mempertimbangkan ulang karena yang dapat mengoptimalkan Google Search Engine Marketing adalah mereka yang menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Karena yang kita ketahui, biaya operasional iklan tersebut Itulah tadi sangatlah mahal. hasil pemaparan dari hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.